Jejak digital Din Samsudin dan Soeharto, seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20. Ditulis oleh Nafis. Siapa sih yang tidak kenal Din Samsudin yang memiliki nama asli Muhammad Sirajuddin Samsudin ini? Banyak yang sudah mengetahui jika beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM tahun 1985, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1989-1993, Wakil Ketua PP Muhammadiyah 2000-2005, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode tahun 2000-2005, Wakil Ketua Umum MUI Pusat 2005-2010. Umumnya beliau lebih dikenal sebagai orang Muhammadiyah, tapi tidak banyak yang mengetahui jika beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar 1993-1998, Wakil Sekjen DPP Golkar 1998-2000, Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR RI 1998, dan Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR RI 1999. Ternyata Din Samsudin pernah menjadi bagian dari Partai Politik Golkar pada tahun 1993-1998, dan kita semua tahu pada tahun tersebut Golkar masih dikuasai oleh Soeharto dan keluarga cendananya. Ada yang tidak percaya dengan informasi tentang Din Samsudin yang penulis sampaikan di atas? Informasi tersebut penulis dapat dari situs internal Muhammadiyah sendiri yang beralamat di www.muhammadiyah.org/15/content-56 direktori ketua umum.html. Profesor Dr. Din Samsudin MA lahir di Sumbawa Besar 31 Agustus 1958. Keluarga Firza Bernata, istri, ibu rumah tangga, wira swasta. Farah Zadi Fidiansa, laki-laki 19 tahun, anak, mahasiswa sekolah bisnis Prastia Mulia. Mihra Diladri 17 tahun, anak, siswa kelas 3 SMU Lab School Jakarta. Fiardi Fazanggi, laki-laki 15 tahun, anak, siswa kelas 1 SMU International Islamic Boarding School Cikarang. Pengalaman dalam partai politik dan birokrasi. 1. Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar 1993-1998. 2. Wakil Sekjen DPP Golkar 1998-2000. 3. Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR RI 1998. 4. Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR RI 1999. 5. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Depnaker RI 1998-2000. Jadi ingat ya bahwa Din Samsudin ini pernah menjabat posisi tertentu di dalam Partai Golkar pada tahun 1993-1998 saat Soeharto dan keluarga cendananya masih berkuasa di Indonesia. Dan kita sudah paham siapa yang bisa mendapatkan jabatan saat Soeharto berkuasa saat itu. Ternyata salah seorang elit di dalam Partai Golkar saat Soeharto dan keluarga cendana masih berkuasa di Indonesia. Jadi tidak heran jika pada tahun 2008 silam Din Samsudin pernah meminta rakyat untuk mendoakan dan memaafkan Soeharto. Apakah karena Din Samsudin pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar 1993-1998 di masa saat itu Golkar masih dikuasai oleh Soeharto, lalu Din Samsudin meminta rakyat Indonesia untuk mendoakan, memaafkan, dan setuju Soeharto diberikan gelar pahlawan? Apakah Din Samsudin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu jika Soeharto adalah seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20?
Bahkan di media lain disebutkan jika Soeharto adalah koruptor terkaya di dunia. Dan pada halaman majalah Forbes pada tanggal 31 Agustus 2015 memuat nama Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup sedunia karena selama 31 tahun masa jabatannya negara Indonesia merugi sebesar 30 miliar dolar USD, setara 457 triliun, dan harta tersebut mengalir deras kepada keluarga cendana seperti yang diberitakan dalam situs merdeka.com. Apakah Din Samsudin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu jika Soeharto pernah alergi dengan Islam? Dan insya Allah, apakah Din Samsudin tidak ingat atau pura-pura lupa tentang beberapa dosa Soeharto terhadap umat Islam selama Soeharto berkuasa? Pada tanggal 1 Mei 1978, ada tim khusus yang dikirim ke Jakarta, ke Aceh untuk membawa ulama paling berpengaruh di Aceh saat itu, yaitu Tengku Daud Bereh, ke Jakarta yang dipimpin Letnan 1 Syafri Samsudin. Di masa Soeharto, seorang ulama asal Banten yang bernama Abuya Dimyati, pengasuh sebuah pesantren di Cidahu, Pandeglang, juga ditangkap polisi. Beliau divonis bersalah dan dihukum penjara selama 6 bulan penjara. Seorang ulama asal Banten lainnya, Kiai Sarmin, juga menerima tindakan kekerasan di masa Soeharto. Di Kalimantan Selatan, Safriansa alias Kiai Amang dan Jamhari Arsyad yang merupakan pegawai Departemen Agama di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang, pernah merasakan otoriternya Soeharto. Setelah pemilu, Kiai Amang dipecat, sementara Jamhari Arsyad dimutasi ke Kabupaten Barito Kuala yang terisolir di masa Orde Baru itu. Dan umat Islam juga tidak akan pernah lupa berapa banyak korban yang ditembak oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 saat Soeharto masih berkuasa di Indonesia. Jadi ketika Din Samsudin meminta rakyat Indonesia untuk mendoakan dan memaafkan Soeharto, penulis balik bertanya, apakah Soeharto dan keluarga cendananya sudah minta maaf pada umat Islam yang tertindas saat Soeharto masih berkuasa? Jika Din Samsudin setuju Soeharto diberikan gelar pahlawan, penulis juga balik bertanya, apakah Soeharto yang merupakan seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20 pantas diberikan gelar pahlawan? Din Samsudin ini pernah merasa tersanjung ketika beliau bisa menjadi calon wakil Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Meskipun faktanya beliau tidak terpilih dan yang menjadi wapres saat ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang mari kita berpikir secara logika yang sangat sederhana. Din Samsudin adalah salah satu elit partai Golkar yang saat itu dikuasai oleh Soeharto dan keluarga cendananya, sehingga tidak heran jika Din Samsudin meminta kita mendoakan dan memaafkan Soeharto. Faktanya, Soeharto merupakan seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20 yang punya dosa terhadap umat Islam. Din Samsudin merasa tersanjung jika beliau bisa menjadi cawapres Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu, tapi tidak kesampaian. Apakah ini sebuah kebetulan jika Din Samsudin saat ini nyinyir terhadap pemerintah Presiden Jokowi? Bahkan beberapa hari lalu Din Samsudin bersama dengan Amin Rais, tokoh oposisi, dan Sri Edi Suwasono, abang kandung Sri Bintang Pamungkas, yang juga tokoh oposisi, menggugat Perpu COVID-19 dengan dalih Perpu tersebut membahayakan bangsa dan negara. Jadi silakan rakyat menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya Din Samsudin. Wassalam. Nafis. Ditulis oleh Nafis di